Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita melanjutkan pembacaannya far'un ayhada far'un. Adapun ini ialah sebuah cabang. Far'un ini cabang, suatu cabang. Lau adkhala, jikalau memasukkan al-mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, yadahu, akan tangannya, biqasdil gusli, dengan maksud membasuh, anil hadasi, dari hadas, aula biqasdin, atau tidak bermaksud, ba'da niyatil junubi, setelah niat junub, au taslisi wajhil muhdisi, atau mentigakan wajahnya orang yang hadas, au ba'da ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama. In qasoda, jika bermaksud siapa siman, al iktisoro, akan meringkas, alaiha, atasnya basuhan pertama. Bila niyati iktirafin, tanpa niat menyiduk, wala qasdi akhdil ma'i, dan tidak bermaksud mengambil air, ligorodin akhara, dengan tujuan yang lain, soro, maka menjadi apa air, musta'malan, ialah air musta'mal. Bin nisbati, dengan menisbatkan, lighairi yadihi, pada selain tangannya muhdis, falahu, maka ialah baginya si muhdis, ayyagsila, adapun membasuh siapa muhdis, bima, dengan perkara, fiha, yang ada dalam tangan, baqiya sa'idiha, pada semua atau akan semua sisa lengannya. Nah, ini ada cabang permasalahan. Seandainya, ini pembahasan tentang air mustakmal. Seandainya ada orang yang berwudu itu memasukkan tangannya, ini ceritanya di air yang sedikit ya, air yang 2 kulah, kurang dari 2 kulah, 1 ember atau 1 baskom atau 1 gayung sekalipun. Seandainya ada orang yang berwudu itu memasukkan tangannya dengan maksud membasuh hadas, dengan maksud membasuh anil hadas, dari hadas, atau orang itu tidak bermaksud tetapi setelah niat junub. Nah, bisa dibayangkan ya. Atau dia mentigakan wajahnya orang yang berhadas, mentigakan basuhan wajahnya orang berhadas, atau dia membasuh, atau maksudnya membasuh pada basuhan yang pertama saja. Jadi orang ini membasuh pada basuhan yang pertama saja. In qasoda al iktisoro, jika memang orang itu bermaksud meringkas, artinya mungkin airnya dikit, terburu-buru, mungkin ada orang antri yang panjang, mungkin dia meringkas. Nah, kemudian bila niyati iktirafin, tanpa yang disebutkan tadi, tanpa niat iktiraf, tanpa niat menciduk. Atau dia tidak bermaksud untuk mengambil air, maksudnya bermaksud mengambil air dengan tujuan yang lain, misalkan di airnya ada uang, dia mengambil uang itu, seperti itu. Tidak untuk itu juga. Soro, maka menjadi apa air musta'malan, airnya musta'mal. Jadi perlu juga ini penting untuk dipahami masalah air musta'mal. Kalau airnya dikit, orang tersebut niat ingin berudu di air yang segayung misalkan atau sebaskom, kan airnya dikit. Maka perlu diketahui pembahasan ini, bahwa
harus diniatkan ketika mengambil air niat menciduk, bukan niat langsung membasuh atau menghilangkan hadas seperti itu. Jadi kalau orang ini niat membasuh kemudian mencelupkan tangannya, nah, maka air tersebut menjadi mustakmal, misalkan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ketika seseorang berhadapan dengan air yang sedikit, maka niatkan sebelum tangannya mencelupkan ke air, niat dengan menciduk. Nah, setelah itu air tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi saya ulang, seandainya orang berwudu ini memasukkan tangannya dengan maksud membasuh anil hadas, dari membasuh hadas. Jadi berwudu lah contohnya. Atau tidak bermaksud tapi setelah niat junub udah niat dia mencelupkan tangannya, itu airnya jadi mustamal. Kalau memang tidak niat untuk iktirab menciduk atau mentigakan basuhan wajah seperti itu, atau setelah basuhan yang pertama kalau memang orang itu meringkas. Maka saya ulang sekali lagi, ketika orang itu tidak niat menciduk atau niatnya langsung to the point untuk menghilangkan hadas, maka airnya mustamal. Tapi kalau niat dia hanya menciduk, mencelupkan tangannya ke dalam air, maka airnya tidak menjadi mustakmal. Saya lanjutkan. Binisbati, dengan menisbatkan ligoi riyadihi pada selain tangannya. Falahu, maka baginya si muhdis ayagsila, adapun membasuh bima fiha, dengan sesuatu yang ada di dalam tangan, bakiyasa indiha, akan semua sisa lengannya. Artinya, jadi dinisbatkan pada selain tangannya. Jadi nggak boleh kecuali tangan ya, kecuali tangan. Jadi dinisbatkan pada selain tangannya, mustakmal itu. Jadi kecuali tangan. Kalau tangan yang masih ada tersisa airnya, maka belum mustakmal. Tetapi setelah tangan, maka airnya tidak bisa dipakai karena sudah mustakmal. Misalkan kalau seseorang membasuh tangannya, kemudian dengan mencelupkan dia tanpa menciduk, misalkan, ya tanpa niat menciduk, kemudian dia membasuh tangannya. Nah, setelah tangan kan kepala, artinya tangan yang telah air yang sedikit ini yang telah dibasuh dengan yang telah dibasuh kepada tangan terhadap orang itu, maka ketika dia tidak niat menciduk, maka airnya menjadi mustakmal. Jadi sekali lagi poinnya adalah perlunya dia niat menciduk atau mengambil air, pokoknya niat menciduk. Kemudian waghairu mutaghayyirin, dan tidak berubah, artinya taghayyuron dengan perubahan kasiron yang banyak, bihaisu dengan sekiranya yamna'u mencegah apa taghayyur, itlaq ismil ma'i akan kemutlakan nama air, alaihi atasnya air, bi antaghayyara dengan berubah ahadu sifatihi apa salah satu sifatnya, min ta'min dari rasa, au launin atau dari warna, au rihain atau bau, walau takdirian, walaupun bersifat kira seperti itu. Jadi maksudnya airnya tidak berubah, air yang sedikit itu ya, kita lagi membahas air mustamal. Air yang di baskom itu misalkan airnya dengan syarat lagi tidak berubah yang banyak, yang mana mencegah perubahan tersebut pada kemutlakan air. Jadi dengan perubahannya banyak, pasti airnya ya berubah kemutlakannya, tidak disebut air mutlak lagi. Misalkan kalau air, contohnya air di gelas, ya kan, kita masukin susu setetes, kan masih air mutlak. Artinya belum berubah terlalu banyak. Tapi kalau susunya banyak, maka airnya menjadi air susu, bukan air mutlak lagi, seperti itu. Jadi dengan tidak berubah, dengan perubahan yang banyak, yang sekiranya perubahan tersebut dapat mencegah kemutlakan air, atasnya air.
dengan berubah salah satu sifatnya, maupun rasanya, atau warnanya, atau baunya. Walau takdirian, walaupun bersifat kira-kira seperti itu. Kemudian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aukana, atau ada tagoyuru, apa perubahan, bima sebab sesuatu, ala udwil mutatahhiri, atas maksudnya atas anggota orang yang bersuci, pil asoh, di dalam kaul yang asoh atau pendapat yang asoh, atau adanya perubahan sebab sesuatu yang berada pada anggota orang yang bersuci tersebut. Misalkan orang lagi berwudu, di tangannya ada sabun, maka dia basuhlah tangannya dengan air, tapi ada sabunnya, maka air tersebut pasti akan berbusa. Maka ya airnya pustamal. Nah, airnya ya udah berubah, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.